Marhaban ya Ramadan. Kurma, Kultum Ramadan Matsaba 1447 Hijriah bersama MTSN 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat bertemu lagi dalam episode kurma pada Ramadan tahun 1447 Hijriah dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Anak-anak dan sahabat kurma yang saya cintai dimanapun Anda berada, perkenankanlah pada hari yang penuh berkah ini saya akan menyampaikan tema tentang menjaga pandangan di era digital. Di zaman era digital ini, kita hidup dengan berdampingan dengan HP dan media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di mana HP dan media sosial itu telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, di balik manfaatnya, ada pula loh beberapa bahaya yang harus kita waspadai dari penggunaan media digital dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum itu, saya akan membacakan satu firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina, yang berarti dan janganlah kamu mendekati zina. Nah, ayat tersebut dapat diartikan ketika kita mengakses media sosial dalam kehidupan kita harus menghindari hal-hal yang mendekati zina. Ayat ini melarang kita untuk berbuat zina, dan selain itu ayat ini juga melarang kita untuk mendekati segala hal yang akan menyebabkan kita untuk berbuat perilaku zina dan maksiat. Nah, zina itu berawal dari pandangan. Setelah dari pandangan itu, nantinya akan masuk ke hati dan nantinya akan terbiasa dengan perbuatan. Jadi, kunci paling awal untuk menjaga kita dalam membatasi perbuatan zina itu melalui pandangan. Nah, bagaimana sih cara menjaga pandangan di era digital seperti saat ini? Yang pertama, tidak secara sengaja maupun tidak sengaja membuka konten yang tidak baik atau tidak pantas. Hal itu maksudnya, jadi ketika kita merasa kita punya waktu luang yang banyak, kita tidak boleh mengisi waktu kita dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Seperti ketika kita merasa gabut, kita akan mengisi waktu luang kita dengan membuka TikTok, Instagram, YouTube, dan nantinya ketika kita mengakses hal tersebut, bisa jadi hal itu akan mengarahkan kita kepada pandangan-pandangan yang tidak baik. Lalu yang kedua, tidak mengikuti akun media sosial yang mengarah pada perbuatan maksiat. Nah, karena zaman sekarang itu banyaknya akun medsos tentang hal-hal yang kurang baik untuk dilihat itu telah bertebaran di sekitar kita. Jadi kita harus menjaga pandangan kita dan sebisa mungkin kita menghindari untuk mengakses atau mengikuti konten-konten tersebut. Caranya bagaimana? Caranya mungkin ketika kita mengakses medsos melalui Instagram atau TikTok, kita hanya mencari hal-hal yang positif saja. Misalnya, kita hanya mencari dakwah-dakwah atau kita hanya mencari tentang pelajaran kita di madrasah, atau selain itu kita juga bisa mencari hal-hal yang positif lainnya terkait kesehatan atau terkait dengan agama Islam. Lalu yang terakhir, kita hanya perlu menggunakan internet untuk belajar dan untuk mencari hal-hal yang positif seperti yang saya katakan tadi. Karena sebenarnya hal-hal negatif terkait zina itu bisa kita akses dari manapun, termasuk dari web, Google, browser. Jadi tidak hanya medsos yang bisa mengarahkan kita untuk hal-hal negatif seperti itu. Dan Rasulullah mengajarkan bahwa dari pandangan bisa muncul keinginan, dan setelah itu dari keinginan bisa muncul menjadi perbuatan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk menutup pintu dosa sejak awal. Apalagi pada era digital seperti saat ini, kita tentunya harus semakin berhati-hati dan harus memilih konten apa yang baik untuk kita lihat dan kita ikuti, serta konten apa yang tidak baik untuk kita lihat dan kita ikuti.
Insya Allah ketika kita sudah mempraktekkan hal-hal tersebut, nanti pandangan kita dan akhlak kita akan bersih dan insya Allah akan memperkuat keimanan kita kepada Allah. Semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk anak-anak dan juga sahabat kurma di rumah. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.